Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Didno. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat file di Google Jamboard. Google Jamboard sendiri adalah papan tulis virtual yang bisa digunakan untuk interaksi antara guru dengan siswanya. Caranya bagaimana? Yang pertama, rekan-rekan ada dua alternatif. Bisa menggunakan akun Gmail rekan-rekan. Masuk ke gmail.com. Kemudian pada pojok kanan atas ada aplikasi Google atau titik 9 ini. Kemudian di sini rekan-rekan bisa memilih Jamboard. Diklik. Itu cara yang pertama. Atau rekan-rekan bisa mengetik jamboard.google.com. Setelah dari Google Jamboard, nanti rekan-rekan ada tanda plus di pojok kanan bawah, ada tulisan jam baru. Diklik saja jam barunya. Nah, maka akan terlihat papan tulis virtual. Rekan-rekan bisa di sini saya akan jelaskan dulu. Yang pertama, di sini ada jam tanpa judul. Ini Jamboardnya bisa ditulis dengan judul yang ingin rekan-rekan buat. Ini contohnya, misalnya kita tulis dengan contoh Jamboard. Tekan OK, maka sudah berganti judulnya jadi contoh Jamboard. Kemudian di sini pada bagian atas ada menu zoom, kemudian tetapkan latar belakang sama hapus frame. Kita coba tekan tetapkan latar belakang. Nah, di sini ibaratnya ini kita akan membuat papan tulis yang bentuknya atau warnanya sesuai dengan keinginan kita. Ada blue board, kemudian ada blackboard, ada whiteboard, atau bentuk-bentuk lainnya seperti yang kita inginkan. Kemudian ini ada hapus frame. Kalau misalnya rekan-rekan mau menghapus framenya. Sekarang kita ke warna putih saja. Kemudian di sebelah sini, sebelah kiri ada tulisan pena. Ini gunanya adalah seperti kita menulis pada buku atau menulis pada papan tulis. Kita klik saja penanya. Nah, di sini ada macam-macam. Ada pena, kemudian di sini ada spidol, ada stabilo, ada kuas, dan pilih warnanya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Contoh, kita warnanya hitam. Maka di sini rekan-rekan bisa menulis seperti di papan tulis. Nah, itu untuk yang pena. Kemudian sekarang hapus. Sama seperti penghapus papan tulis, maka ini untuk menghapus. Nah, ukurannya ini bisa diperbesar atau diperkecil. Kemudian di sini ini ada gambar panah. Ini bisa dipilih rekan-rekan. Kemudian sticky note, ini catatan. Kalau misalnya catatan kaki, misalnya di sini kita buat contoh catatan kecilnya. Contoh, ini simpan. Nah, ini bisa digeser-geser, mau di bawah, mau di atas, itu boleh disimpan di mana saja. Kemudian di sini ada tambahkan gambar. Rekan-rekan bisa mengupload gambar atau link atau melalui webcam atau yang lainnya. Tekan cari.
Kemudian contohnya ini saya pakai salah satu gambar saja. Nah, kemudian yang bawahnya ada lingkaran. Ini kalau kita misalnya mau membuat lingkaran, tapi di sini bisa mengubah warna juga. Warnanya misalnya kita pengen ubah jadi warna bukan hitam tapi merah gitu ya di dalamnya. Ini bisa seperti ini. Selain lingkaran, di sini bisa juga ada bentuk lain. Coba diklik. Ada pilihan persegi, ada segitiga, ada wajik, ada persegi panjang bulat, kemudian setengah lingkaran, batang, dan panah. Rekan-rekan tinggal klik saja, maka hasilnya seperti ini. Saya hapus dulu. Kemudian kalau kita mau menulis, maka tekan kotak teks. Nah, sini misalnya saya sudah siapkan contoh misalnya seperti ini. Maka tinggal copy paste aja. Kemudian ini kita atur sesuai dengan keinginan kita. Contoh seperti ini. Besar kecilnya bisa diatur. Di sini ada pilihan. Nah, ada normal, ada tampilan, ada judul, ada subtitle, ada teks. Kemudian di sini ada warna fontnya, warna hitam, ada biru, ada hijau, ada kuning, ada merah, ada putih. Kemudian di sini ada ratakan kiri, ada rata tengah dan rata kanan. Kemudian di sini adalah kita menggunakan laser. Kalau kita misalnya seperti memberitahu atau menunjukkan sesuatu, maka misalnya kita gunakan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah selesai, maka kita bisa bagikan dengan rekan-rekan kita atau ke murid-murid kita. Contohnya tekan bagikan. Kemudian di sini ada pilihan dibatasi atau siapa saja yang memiliki link. Klik siapa saja yang memiliki link. Nah, kalau misalnya murid kita ingin menggunakan atau kita berbagi tugas dengan murid kita, maka kliknya adalah editor. Tekan selesai. Kemudian linknya kita bagikan ke murid kita. Kita contohkan, kita sebelah sini. Nah, ini yang dibagikan ke murid kita, dan murid kita bisa mengerjakannya langsung. Misalnya ini pertanyaan, dia langsung jawab, tekan kotak teks, kemudian tinggal isi jawabannya saja. Nah, misalnya seperti ini. Jawaban. Nah, seperti ini. Jawabannya mau ditempatkan di mana terserah murid-murid kita. Kalau misalnya di halaman pertama masih kurang, tinggal di bagian atas luaskan kolom frame di sini, kemudian buat frame baru. Nah, ini di halaman kedua. Misalnya di sini kita jawaban yang kedua. Nah, seperti itu rekan-rekan, cara menggunakan Google Jamboard. Bagaimana, mudah bukan? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.